Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini, cerita Tanah Tanpa Suara. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa pada tahun 90-an, lalu dikemas dalam sebuah kisah pengalaman nyata kiriman seseorang. Namaku Bayu. Tahun 2017, aku seorang jurnalis freelance yang hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Aku tidak punya banyak keluarga, hanya seorang paman di kampung bernama Suraji, yang kabarnya tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya Desa Kebonrejo. Dulu waktu kecil, aku sempat diajak ke sana, tapi memorinya kabur. Yang kuingat hanya bau tanah basah, suara gamelan jauh di malam hari, dan suara ibu-ibu tertawa dari balik pohon. Setelah itu, aku tak pernah lagi menginjakkan kaki ke desa itu. Sampai suatu hari, aku menerima sepucuk surat. Bukan dari email atau WhatsApp, tapi benar-benar surat pos dengan amplop lusuh dan tulisan tangan yang gemetar. Bayu, jangan pernah datang ke tanah ini. Tapi kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin waktunya sudah dekat. Kami tidak sendiri di sini. Semua suara sudah hilang sejak malam itu. Dan siapapun yang mendengar suara yang bukan miliknya, tidak akan bisa kembali. Itu tulisan Pak Suraji. Yang membuatku merinding. Surat itu dikirim 3 bulan sebelumnya. Tapi baru tiba sekarang. Stempel posnya pun sudah kabur. Saat aku mencoba menelepon nomor lamanya tidak aktif. Bahkan Google Maps tidak lagi menemukan desa Kebonrejo. Seolah-olah tempat itu dihapus. Dan aku malah jadi makin penasaran. Aku menyusuri arsip-arsip tua, forum internet, dan akhirnya menemukan satu peta dari tahun 1987 yang mencantumkan lokasi desa Kebonrejo. Letaknya sekitar 6 jam dari Semarang, melewati jalan pegunungan dan hutan yang sekarang sudah tak dilalui kendaraan umum. Aku berangkat membawa kamera DSLR, voice recorder, dan senter kepala. Bukan karena sok pemberani, tapi karena aku merasa ini satu-satunya warisan keluargaku yang masih bisa kukejar. Perjalanan ke desa itu seperti menembus dimensi lain. Sinyal hilang, jalanan makin sempit. Singkat cerita, akhirnya aku tiba di sebuah gerbang kayu tua yang sebagian tulisannya sudah lapuk. Tak ada orang, tak ada suara. Yang menyambutku hanya keheningan. Bukan keheningan biasa, tapi keheningan yang seperti menyerap semua suara. Tak ada suara angin. Tak ada suara cicak, tak ada suara ayam. Bahkan langkah kakiku di tanah pun, suaranya seperti ditelan bumi. Aku berjalan pelan melewati rumah-rumah kosong. Sebagian masih utuh, sebagian roboh. Tapi yang aneh, semuanya tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru.
Di satu rumah, meja makannya masih terisi piring dan gelas. Di rumah lain, ada TV tua menyala tanpa listrik. Hanya layar hitam yang sesekali berkedip. Dan di salah satu rumah yang sedikit lebih besar dari lainnya, aku menemukan sesuatu yang membuatku tercekat. Sebuah foto keluarga. Di bingkai kayu berdebu itu, terlihat jelas wajah Pak Suraji di tengah, tapi wajahnya disapu arang hitam, dan semua wajah lainnya digosok hilang. Hanya tubuh-tubuh tanpa muka. Aku memutuskan bermalam di rumah itu. Rumah Pak Suraji. Aku yakin itu. Meski tak ada air dan listrik, aku tetap pasang tenda kecil dalam ruang tamu dan mulai menyalakan alat rekam. Anehnya, kamera DSLR-ku gagal menyala. Voice recorder hanya memutar desisan kosong. Bahkan jam tanganku berhenti tepat pukul 1.13 malam. Itu saat aku mendengarnya. Tangisan, pelan. Seperti suara anak kecil, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah, dari bawah lantai. Aku mendekat ke sumber suara. Lantai kayu tua berderit pelan saat aku injak. Dan saat aku angkat satu papan lantai yang lepas, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Lorong. Lorong kecil dan gelap yang menurun tajam ke bawah tanah. Dan suara tangisan itu makin jelas dari sana. Tanpa pikir panjang aku turun, membawa senter dan kamera yang tak kunyalakan. Langkah demi langkah, lorong itu membawa aku ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah aku melihatnya. Puluhan, mungkin ratusan patung batu menyerupai manusia. Duduk bersila, membentuk lingkaran. Mulut mereka terbuka, seperti sedang menjerit diam-diam. Dan di ujung ruangan, ada satu kursi rotan tua, kosong. Di sandarannya tertulis dengan ukiran kuno, Suraji. Tiba-tiba dari arah belakangku terdengar desisan pelan. Awalnya kupikir itu suara angin, tapi tak ada angin di ruangan ini. Aku menoleh cepat. Patung-patung itu yang tadinya diam seperti batu mati, sekarang sedikit berubah posisi. Aku menahan napas, dan saat aku menyinari mereka dengan senter, aku sadar sesuatu. Salah satu dari patung itu membuka matanya. Mataku membelalak. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menginjak batu kecil yang membuatku hampir terjatuh. Saat aku mendongak, semua patung kini menghadap ke arahku. Mulut mereka tetap menganga, tapi seolah makin dalam, makin gelap. Seperti lubang tanpa dasar. Aku ingin lari, tapi kepalaku berdengung. Lalu, ada suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam telingaku. Kamu sudah mendengar. Kamu tak bisa kembali. Jeritan itu menggema di dalam kepalaku. Tanganku menutupi telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Lalu suara lain menyusul, tangisan anak kecil, bisikan serak, dan derai tawa perempuan yang mengerikan. Aku berlutut, pusing. Dunia seakan berputar, dan kemudian semuanya gelap. Aku terbangun di tengah pemakaman desa, masih malam, tapi langit tampak pucat. Telingaku berdarah, jaketku robek, alat rekamku tak ada.
Kamera hancur, tapi ada satu hal yang baru. Selembar kertas di dalam saku. Surat. Tulisan tangan yang masih basah tintanya. Bayu, mereka mencari suara. Karena suara adalah nyawa. Yang mendengar akan menjadi bagian dari mereka. Itu bukan patung. Itu adalah jiwa-jiwa yang tak bisa kembali. Kalau kau membaca ini, mungkin kau belum sepenuhnya milik mereka. Tapi malam belum selesai. Tinggalkan tempat ini sebelum terdengar suara berikutnya. Begitulah isi pesannya. Aku menatap ke arah gerbang desa yang samar terlihat dari kejauhan. Aku harus pergi. Tapi langkahku berat. Dan entah kenapa, di kejauhan, di antara bayang pohon bambu, aku mendengar bisikan yang memanggil namaku. Aku tak jadi melangkah. Kakiku terpaku di tanah. Jantungku berdegup cepat, tapi tubuhku seperti membeku. Suara itu tak asing. Bukan hanya bisikan, tapi nyaris seperti suara ibuku. Tapi aku tahu itu tak mungkin. Ibu sudah meninggal bertahun lalu. Aku memaksa diri berjalan keluar gerbang desa. Setiap langkah terasa berat seperti ada sesuatu yang menggantung di tubuhku. Saat akhirnya aku mencapai jalan tanah yang terbuka, aku melihat sebuah warung tua di kejauhan, tertutup debu dan semak. Dari dalamnya muncul seorang pria tua bongkok mengenakan baju lurik. Wajahnya keriput tapi matanya tajam. Ia menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Kau dari Kebon Rejo?" Aku mengangguk. Suaraku tak keluar. Tenggorokanku kering. Ia menghela napas panjang. "Sudah banyak yang tak kembali. Tapi kalau kau bisa berdiri di sini, berarti kau belum sepenuhnya diambil." Aku mencoba berkomunikasi lewat buku catatan kecil yang kubawa. Aku menanyakan tentang Pak Suraji. Pria tua itu menggigil. Suraji adalah kepala ritual. Dia pemimpin upacara terakhir sebelum desa itu hilang dari dunia ini. Ia lalu mengajakku masuk ke warungnya. Di dalam ada banyak benda lama. Radio rusak, boneka kayu, dan lemari penuh kaset pita. Ia mengambil satu dan menyodorkannya padaku. "Ini suara terakhir dari desa itu, tapi jangan putar di sembarang tempat. Bawalah ke klinik jiwa di kota Salatiga. Di sana ada satu orang yang pernah keluar hidup-hidup, namanya Pak Pranoto." Keesokan harinya aku naik ojek ke rumah sakit atau klinik yang berada di Salatiga. Rumah sakit jiwa itu seperti bangunan Belanda tua, sepi dan suram. Saat aku menyebut nama Pranoto, perawat menatapku aneh, lalu mengantar ke ruang isolasi. Pranoto, seorang lelaki dengan rambut memutih dan mata kosong. Ia duduk di kursi roda menatap jendela. Tapi saat aku menyalakan kaset, tubuhnya menegang. "Kamu mendengarnya juga ya?" Aku mengangguk, air matanya jatuh. "Dulu aku juga wartawan, tapi terlalu penasaran. Suara mereka tidak hanya menempel, tapi tinggal. Aku mencoba keluar, tapi suaraku tertinggal. Dan kini hanya bisa berbicara jika suara itu mengizinkan." Pranoto lalu mencakar tangannya sendiri. Di bawah kulitnya ada goresan seperti ukiran aksara kuno. "Ritual itu, sumpah hening, dibuat oleh dukun tua untuk menjebak roh yang bersuara, tapi mereka salah. Yang terjebak justru manusia yang mendengar." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tubuh Pranoto kejang, lalu jatuh diam. Perawat masuk panik dan aku diusir dari ruangan. Saat keluar dari rumah sakit, aku sadar sesuatu. Surat dari Pak Suraji yang kutemukan di pemakaman. Tintanya masih segar hingga hari ini. Padahal, aku tak pernah membawa pulang surat itu.
Aku kembali ke kontrakan di kota, tapi hidupku tidak pernah sama lagi. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena suara-suara itu terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu nyata. Kadang aku mendengar suara derap kaki di lorong, meski aku tinggal di lantai 2 dan tak ada siapa-siapa. Kadang, suara ibu yang memanggilku dari dapur, padahal rumahku kosong. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika aku mendengar bisikan dari dalam telingaku sendiri, mengulang-ulang satu kalimat. Kau belum selesai. Mereka juga berarti belum selesai. Tiga bulan setelah kejadian di Kebon Rejo, aku menerima sebuah paket tanpa pengirim. Isinya adalah kaset pita, sama seperti yang diberikan pria tua di warung dulu. Tapi ini lebih berat, seolah-olah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Dengan hati-hati aku memutar kaset itu di tape recorder lawas. Awalnya hanya diam, lalu suara lirih, serak, hampir hilang. Bayu, aku di sini. Aku bagian dari mereka sekarang, tapi aku menjaga satu hal untukmu. Suaramu, jangan pernah kembali. Itu suara Pak Suraji, pelan, tapi pasti. Dan saat suara itu berhenti, tape recorderku terbakar sendiri. Meleleh, seperti plastik terkena matahari. Hari-hari berlalu, aku mulai menulis kembali tapi tak bisa berbicara. Dokter bilang pita suaraku baik-baik saja, tapi tak ada penjelasan mengapa aku tidak bisa mengeluarkan suara. Sampai suatu malam aku bermimpi. Aku kembali ke Kebon Rejo. Tapi desa itu kini tak berbentuk desa, hanya tanah hitam, dan patung-patung bersila dalam lingkaran besar. Aku berdiri di tengah mereka, dan suara-suara itu, jeritan, bisikan, doa, tawa, tangis mengelilingiku, seperti pusaran tak terlihat. Dan di tengah mimpi itu aku membuka mulut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bicara. Tapi bukan suaraku yang keluar, itu suara Pak Suraji. Sekarang giliranmu menjaga suara orang lain. Aku terbangun dengan air mata, dan di kamarku tertulis di kaca jendela dari embun. Kebon Rejo tidak pernah menghilang, hanya bersembunyi dari mereka yang terlalu percaya pada suara. Kini aku hanya bisa menulis, tapi kadang jika kamu membaca catatanku dengan tenang, kamu akan mendengar bisikan. Itu bukan efek psikologis. Itu adalah mereka yang menunggu. Karena di dunia ini, suara bukan hanya alat komunikasi, tapi pintu. Dan jika kamu membuka pintu itu terlalu lebar, jangan harap bisa menutupnya lagi. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.